Selamat sore dan selamat datang kepada seluruh hadirin pada acara ini. Teman-teman, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi semuanya jadi karena maka acara akan kita mulai ya. Jadi ayo teman-teman maju sedikit supaya bisa mendengar materi yang tidak punya. Dari sini juga bisa. Langsung dari dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala pertama, marilah kita menjalankan pujian puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita semua dapat hadir di atas ini untuk kajian asing yang akan mengangkat tema aktivitas dan cara bersahabat. Tak lupa sholat serta salam selalu kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh penduduknya. Semoga Allah kita mendapat syafaat beliau. Dan sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adila Sadyana atau namanya saya Masuk Officer Pernikahan. Akan memasuki jalan asing pada sore ini. Untuk susunan acara pada hari ini diawali dengan pembukaan langsung. Selanjutnya adalah tilawah, pembacaan CD pemahami dan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Tanya jawab, dokumentasi dan agenda berikut. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, adalah kita buka acara sehingga bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Komite RPR dan kepada Komite Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله
واتقوا الله واعلموا وبشرهم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع صدق الله العظيم. Terima kasih kepada kita yang telah atas yang semoga dapat menjadi amanat bagi masyarakat serta yang agenda selanjutnya adalah pembacaan CV pengajar kita yang sangat hebat pada saat ini. Untuk ya, para panitia yang nah, kira-kira tadi ada yang membaca belum di awal ya? Beliau merupakan alumnus dari Man Satu Malam yang sudah pengalaman mengisi materi di mana-mana. Contohnya mengisi kajian wanita jamaah waktu dan juga telah menyampaikan materi berbagai seminar dan lain-lain. Langsung saja kita lihat siapa materi yang kita dapatkan. Nah, benar sekali dia adalah bisa oke. Nah, baiklah, marilah kita sama-sama kita saja bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, nikmat yang luar biasa untuk bisa belajar bersama di Masjid Nurul Syifa ini. Sebab apa? Allah itu kalau ingin hambanya paham agama, maka kita sebagai hamba juga harus punya tetap semangat yang luar biasa untuk belajar. Dawuhnya Rasulullah, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan pada dirinya agama. Nah, jadi ngaji saat ini untuk apa? Untuk paham apa saja, karena ilmu ini sangat luas. Terutama kita punya kewajiban untuk belajar tentang fikih wanita ini. Berdarah kita sendiri,
Sebab kalau wanita tidak paham tentang darahnya, tidak peduli tentang darahnya, bagaimana dia bisa peduli dengan ibadah? Sebab sangat apa? Berpengaruh sekali kalau kita nggak paham mana haid, mana istihadah. Kalau tidak tepat perhitungannya, tidak tepat ini hukumnya apa, maka akan menjadi fatal sekali. Punya kodok sholat sebab haid atau tidak, punya kodok sholat sebab istihadah atau tidak. Nah ini kalau kita tinggalkan begitu saja, maka akan sangat fatal bagi kita. Contoh yang sudah sangat biasa di masyarakat, ya, itu adalah misalkan ada seorang wanita keluar darah 17 hari. Pasti yang paling banyak mengira adalah 15 hari haid, sisa 2 harinya istihadah. Banyak sekali yang seperti itu, padahal salah. Coba bayangkan jika dia menghitung 15 hari haid, 2 hari istihadah, kemudian dia tidak melaksanakan sholat, padahal di 15 hari itu ada istihadahnya. Coba. Nah berarti harus dihati-hati. Kita sebagai orang Islam punya kewajiban untuk belajar. Talabul ilm fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Sama Rasulullah ditegaskan lagi wa muslimatin. Sebab apa, kita sebagai umat muslimah, kita sebagai umatnya Rasulullah, orang Islam, maka kita wajib punya kewajiban untuk belajar. Salah satunya bagian kesini sudah dikersakkan sama Allah, berarti dengan dikehendaki sama Allah untuk menjadi lebih baik. Oke, langsung saja karena keterbatasan waktu. Jadi untuk informasi saja di slide ini saya hanya menampilkan tentang fikih wanita, bab haid dan istihadah. Karena dengan waktu yang sesingkat ini, biasanya saya cukup untuk membahas ini. Misalkan nanti kalau tidak nutup nifasnya, ya mungkin boleh di-share aja slide-nya, atau mungkin mau ada kelanjutan pertemuannya juga silakan, karena memang biasanya kalau di pondok saja bahas satu kitab bab haid istihadah itu bisa berminggu-minggu. Oke, makanya ini waktu 1 jam kita maksimalkan. Saya fokus ke haid istihadah karena panjenengan semua di sini yang sudah pasti mengalami adalah haid dan kemungkinan istihadah juga. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita istihadah. Hari ini normal, bulan ini normal, bulan depan normal. Ya kan? Maka kita harus mempelajari. Baik. Yang seperti kita tahu, haid adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita yang sudah mencapai usia haid. Usia minimal haid. Berarti kalau misalnya ada anak kecil umur 8 tahun keluar darah, belum bisa dikatakan haid, belum bisa. Ada usia minimalnya, makanya panjenengan calon ibu, calon tante, calon mbak, punya anak cucu ponakan harus tahu supaya tidak salah dalam menilai. Oh, hukumnya apa? Ya, jadi ada usia minimal, nanti kita bahas. Kemudian bukan disebabkan melahirkan dan normal, ya, bukan disebabkan melahirkan dan bukan disebabkan oleh penyakit. Artinya bukan nifas, juga bukan istihadah. Hukum mempelajari ilmu haid dari kita perempuan balik tentu fardu ain, wajib. Karena apa? Darah itu sangat berkesinambungan dengan hidup kita. Yang darah kita. Kalau misalkan kita tidak tepat perhitungannya, maka akan menjadi fatal. Oke, monggo. Jadi kan sekarang yang bawa buku catatan dikeluarkan catatannya, diingat-ingat. Jadi misalkan nanti ada permasalahan, insya Allah di slide ini sudah bisa cukup menjawab permasalahan-permasalahan yang paling sering ditemui. Kemudian untuk saking fardu ainnya ini, saking wajibnya, bahkan wali, orang tua atau suami tidak boleh melarang anak atau istrinya untuk belajar. Tidak boleh, kecuali suami atau walinya bisa mengajar. Nah, untuk laki-laki
lagi mempelajari ilmu haid di fase istihadah ini hukumnya fardu kifayah untuk keperluan iftar. Pak, pulau berdarah, saya keluar darah seperti ini, hukumnya apa? Mas, pulau kok berdarah, keluar darah, biasanya pulau 7 hari kok sekarang sampai 16 hari ini darahnya darah apa? Untuk mengajarkan pada anaknya, mengajarkan pada istrinya. Sebab sebagai kepala keluarga, ayah, suami punya kewajiban untuk menjaga istrinya, keluarganya, anak cucunya terbebas dari dua ahliku. Jagalah dirimu dan keluargamu dari dengan apa yang seperti ini, mengajarkan tentang ilmu ini. Salah satunya yang paling penting. Dianjurkan bagi orang tua memberikan pendidikan mengenai haid sejak dini, seperti halnya menyuruh sholat, menyuruh puasa. Artinya kalau kita punya anak, punya keponakan, itu jangan ngomong haid itu hal yang tabu. Ya, kok tante nggak sholat? Kok mama nggak sholat? Udah lalu haid tadi juga sama aku terus, ya kan? Kok mama nggak puasa? Kok icip-icip makanan? Kok tante, mama tuh nggak puasa? Ketahuan sama ponakannya itu anak seperti itu. Maka jawab saja, tante, mama, atau apa? Dari haid sekarang. Haid itu apa? Haid itu perempuan kalau sudah batas umurnya balik, dia akan mengalami yang benar. Udah, kita sih sesimpel itu dulu. Artinya anak ini jangan dibiarkan asing dengan kata-kata haid, ya. Jadi kita karena menurut saya anak kelas 4 SD sekarang itu sudah banyak yang haid loh. Iya, SD itu sudah banyak. Maka banyak sekali kalau mereka belum tahu, bahkan kaget. Karena orang tua tidak pernah sounding atau memberikan pengajaran setidaknya apa yang harus mereka ketahui sedikit. Maka dianjurkan bagi orang tua dan calon orang tua untuk mengajarkan haid sejak dini seperti halnya kita mengajarkan mereka sholat, mengajarkan mereka berpuasa. Selanjutnya yang akan saya bahas terkait dengan syarat haid. Syarat haid yang pertama adalah keluar dari wanita yang sudah mencapai usia minimal. Ya, jadi sudah lagi-lagi saya bahas usia minimal. Nanti akan kita preteli sebenarnya usia minimal haid itu berapa sih? Bukannya pokoknya keluar darah itu haid, tidak. Ada usia minimalnya. Kapan dia dikatakan haid? Kapan dia dikatakan ternyata masih istihadah seperti itu. Kemudian darah yang keluar mencapai 1 hari 1 malam jika keluar terus atau mencapai 24 jam jika keluarnya terputus selama tidak lebih dari 15 hari. Oke, jadi kalau misalkan bancar sehari semalam ternyata bersih, jadi itu sudah haid. Atau misalkan terputus-putus, hari ini 1 jam, besok lagi 2 jam, besok lagi 5 jam, di total ternyata 24 jam. Meskipun haidnya sedikit, itu juga dihukumi haid. Nanti saya ajarkan cara menghitung jamnya. Kira-kira saya keluar darahnya berapa jam? Maksudnya dengan jam itu gimana? Maksud darah keluar terus-menerus itu apakah belum saya kayak seru gitu ya, kalau lagi bancar banget gitu ya. Tapi ada juga yang tidak sampai bancar seperti itu, tapi dia ternyata keluar terus-menerus. Nah ini harus diketahui bagaimana caranya. Kemudian keseluruhan darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari berarti itu tercampur antara haidnya dan istihadah. Yang terakhir darah keluar setelah masa suci 15 hari. Masa suci minimal 15 hari. Maksimal yang tidak ada. Ada orang yang 1 tahun sekali haid, ada. 3 bulan sekali baru haid, ada. Tidak ada batas maksimal untuk suci, tapi minimal suci ada, yakni 15 hari. Kalau belum 15 hari kok sudah keluar lagi, maka ini harus dihitung. Ya, ternyata kalau belum suci 15 hari ada yang namanya istihadah, penyempurna suci. Nanti juga akan kita bahas. Selanjutnya adalah usia minimal haid lain.
Usia minimal wanita mengalami haid adalah 9 tahun Hijriah bulan 16 hari. Hijriah, Komariah, hitungannya Hijriahnya. Kita punya anak, punya keponakan, jangan hanya diingat tanggal lahir Masehinya saja, tapi coba diingat tanggal lahir Hijriahnya. Sebab apa? Tanda-tanda balik itu mengacu kepada Komariah saja. Perempuan haid 9 tahun, tapi sifatnya takribi. Maksudnya apa? Perkiraan, tidak harus pas 9 tahun. Ya, diputuskan maksudnya 9 tahun, takribiyah, Komariah itu adalah 9 tahun kurang 16 hari. Laki-laki yang balik itu juga misalkan dia ikhtilam, mimpi basah, keluar lagi. Kalau misalkan belum umur 9 tahun berarti belum balik. 9 tahunnya apa? Hijriah. Dan 9 tahun Hijriah, 9 tahun masa itu jauh. Oke. Karena duluan apa? Hijriah daripada Masehi. Kalau anak perempuan belum haid, laki-laki belum ihram, maka dia umur 15 tahun Hijriahnya sudah pasti balik. Jadi dilihat itu Hijriahnya. Misalkan 8 tahun Masehi yang keluar darah, coba dicek Hijriahnya berapa. Kalau Hijriahnya sudah mencapai 9 tahun kurang 16 hari, ya berarti sudah haid. Kalau belum berarti belum. Oke. Jika belum mencapai usia tersebut, kalau mengeluarkan darah maka bukan haid. Kalau keluar sebelum usia minimal haid, hingga melampaui usia minimal haid, maka yang sebelum dihukumi istihadah, yang sesudahnya dihukumi haid. Begitu. Jadi ada batas minimal usia yang harus diperhatikan. Kalau sekarang sudah ada Google, konversi aja langsung. Misalkan apa namanya, bulan ini lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, keluar sudah di Google itu, oh berarti kamu lahir bulan apa, Hijriahnya, atau kah, sofar kah, atau apa, gitu ya. Sudah ada teknologi kalau sekarang, ya. Contohnya saya berikan tabel. Nah ini contoh usia minimal haid. Ayu berumur 9 tahun pada 20 Zulhijjah jam 12 siang. Maka minimal usia haidnya jatuh pada 4 Zulhijjah jam 12 siang lebih 1 detik. Contoh pertama, dari tanggal 1 sampai tanggal 12 keluar darah. Sedangkan kita lihat, oh dia umur 9 tahunnya tanggal 20, maka 16 hari sebelumnya tanggal berapa? Tanggal 4. Nah, tanggal 4 ini lahirnya karena jam 12 siang, maka jam 12-nya lebih 1 detik sudah masuk siang. Maka contoh yang pertama, dari tanggal 1 sampai tanggal 4 jam 12 siang dia istihadah. Tanggal 4 jam 12 siang lebih 1 detik sampai tanggal 12 ya. Nah seperti itu. Ya, jadi harus ditengarai batasnya. Oh anak saya, ponakan saya, cucu saya lahirnya berapa Hijriah? Terus dicek, oh berarti 9 tahunnya tanggal berapa? 9 hari sebelumnya, 16 hari sebelumnya berapa? Itu harus dicatat. Karena ya itu tadi, khawatirnya belum masih 8 tahun, tapi 8 tahun yang ditengarai apa? Masehi, berarti tidak bisa menjadi acuan. Contoh yang kedua, keluar darah tanggal 5 sampai tanggal 12, maka keseluruhan darahnya adalah darah apa? Darah haid, ya, semuanya darah haid karena sudah masuk usia ini. Yang contoh ketiga, tanggal 1 sampai tanggal 3, berarti belum masih usia 5 haid, berarti keseluruhan darahnya adalah darah istihadah. Catatan, tidak ada batas usia maksimal perempuan mengalami haid meskipun sudah pernah menopause, sudah pernah berhenti. Maka apa? Kalau bicara kedokteran, kira-kira sudah berhenti kemudian keluar darah lagi
lagi pasti ada something, ada sesuatu. Tapi selama secara hukum fikih, selama masih memenuhi syaratnya, keluarnya 24 jam, tidak lebih dari 15 hari, maka dihukumi haid. Misalkan umur 50 sudah berhenti. Kemudian umur 55 tahun atau 60 tahun keluar darah. Darahnya apa? Selama masih ada rahim, maka haid. Oke, misalkan sudah sepuh, saya kemarin juga ada yang tanya, sudah menopause itu umur 50 tahun kalau nggak salah. Kemudian umur 60 karena kista, keluar darah terus menerus. Secara fikih, ya kalau secara kedokteran itu ada penyakit kan, tapi secara fikih, ya, kemudian dia juga apa ada dan sebagainya udah lupa, nggak pernah nyatet orang sudah sekian tahun nggak haid, nggak tahu, maka dikembalikan ke mobil asoh yang mengatakan bahwa selama ada rahim masih hidup. Disamakan berarti mutakhir kalau nah ini hukum. Berarti ada haknya ada. Nah, maka bahkan ini tadi tidak ada batas usia maksimal. Kalau minimalnya ada, maksimalnya tidak ada. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya tentang oke, warna darah. Warna darah ada hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Ya, keruh itu antara kuning dan putih, karena lebih tebal atau kental, karena juga tipis atau encer. Cairan kuning dan keruh mempunyai khilaf. Pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa keduanya adalah haid. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bukan haid. Terus gimana? Kalau saya kadang-kadang keluar darah, menjelang suci kuning, terus kuningnya kemudian atau bukan? Ada cara untuk membedakan kuning keruh ini haid atau bukan. Ya, keputihan ataukah ada asal darah? Kalau kuning keruh ini keluar langsung setelah darah keluar, artinya coklat kuning, maka kuningnya adalah haid. Karena Sayyidah Aisyah sendiri dawuh bahwa jangan terburu-buru suci sampai kamu ketemu qassatul bentuk. Ya, jadi apa namanya kalau masukkan kapasnya kembali putih lagi. Begitu. Nah, kalau misalkan habis merah, coklat, semakin mudah coklatnya berhenti. Bahkan sempat keluar cairan bening. Besoknya keluar kuning. Nah, ini pasti ada seperti ini kadang-kadang. Ya, kuningnya apa? Kuningnya apa? Haidkah atau keputihan? Kalau memang sudah ada jeda berhenti, jeda lendir putih, maka kuning keruh setelahnya itu adalah keputihan. Nah, ini untuk membedakan. Misalkan teman-teman bingung, kadang-kadang ada yang begitu, saya sendiri juga begitu. Coklat, kuning begitu. Kuningnya cukup lama. Tapi juga pernah langsung, tapi kemudian berhenti. Setelah coklat berhenti. Udah keluar ternyata keluar agak kekuningan, keruh gitu bahasanya. Nah, ternyata hukumnya bukan haid meskipun masih dalam kitab. Ya, jadi harus ada perbedaan. Kalau tidak ada jeda sama sekali dari darah yang keluar, berarti kuning keruhnya dihukumi haid. Tapi kalau ada jedanya, sempat berhenti, kemudian ada cairan putih, sempat keluar cairan putih atau bening, maka setelahnya adalah keputihan, begitu ya. Ini untuk membedakan. Selanjutnya, cara menghitung keluar darah.
darah keluar pada hari Selasa jam 12, maka pasti 24 jamnya adalah hari Rabu jam 12. Ke kamar mandi jam 1 siang, look not right. Kemudian jam 3 ke kamar mandi lagi bersih, maka hitungan darah yang keluar adalah 2 jam. Jadi head itu dihitung kapan kamu lihat. Kalau kamu lihat bersih berarti cuci bersih. Oke, jadi cara menghitungnya seperti itu. Jadi misalnya untuk ngeceknya juga tidak bisa hanya dari baju atau celana saja, celana dalam saja, tapi juga misalnya pakai kapas atau tisu, kalau tisu kan kasar deh, kapas atau apalah yang nyaman sebenarnya di area yang tidak wajib dibasuh ketika hujan. Dalam agak dalam, masih refleks, berarti hitung 1 jam. 1 jam lagi atau 2 jam kemudian dicek lagi, tidak keluar apa-apa. Cek lagi, oh masih keluar 2 jam. Cek lagi 3 jam, begitu. Meskipun tidak baca teman-teman. Bukan berarti yang dimaksud keluar dengan 20 jam, maksudnya gimana ya ini? Jenengan mirsani, jenengan ke kamar mandi, keluar. Jenengan kamar mandi lagi keluar, ya masih keluar, meskipun tidak deras, tapi sudah ada di dalam, di area dalam, di area batin itu. Berarti kalau bersih, ya berarti sudah bersih. Jadi perhitungannya berapa jam? Ya, kalau ragu-ragu sudah dihitung. Saya kemarin 2 jam, hari ini 3 jam. Berapa hari yang lalu 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ini total sudah 24 jam kalau belum ya. Nanti kalau belum kok ragu-ragu, hitungannya gak yakin tepat ya. Maka menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya bukan haid. Kalau menurut Imam Nawawi hukumnya haid. Artinya apa? Panjenengan boleh berbicara pada salah satunya. Nek yakin misalkan wah kayaknya saya ragu-ragu, tapi kayaknya 24 jam tapi ragu-ragu. Dapatnya Imam Ibnu Hajar. Ikut dapatnya Imam Nawawi. Artinya jangan dijadikan sendiri. Sebab karena kita dalam fikih itu bukan ijtihad tapi taklid. Dewek poro ulama yang alimnya sudah jelas. Kan gitu. Jadi jangan menghukumi sendiri. Oke? Lanjut kemudian selanjutnya adalah pemahaman yang salah. Ada yang mengatakan darah yang lebih kebiasaan ada, saya pernah ngaji, kemudian ada saya itu biasanya head 7 hari. Juga saya mandi. Tapi bulan kemarin itu saya sudah mandi, besok darahnya keluar lagi. Saya anggap ya itu bukan head, saya biasanya 7 hari. Jadi kan sholat itu sholat mandi. Ini yang salah. Yang benar bagaimana? Darah yang keluar dalam minggu 15 hari dari awal sampai akhir itu semuanya haid. Okay? Meskipun terputus. Next kita bahas tentang haid yang terputus. Haid terputus. Jelas betul tampilnya. Contoh pertama, keluar darah 5 hari, bersih 6 hari, keluar darah lagi 3 hari. Di total semuanya 14 hari. Contoh kedua, keluar darah 3 hari, bersih 2 hari, keluar lagi 2 hari, bersih 2 hari, keluar lagi 3 hari, total 12 hari. Maka keseluruhan darahnya ini dihukumi apa? Tahu enggak? Dihukumi haid. Oke, keseluruhan darahnya dihukumi haid. Maka pertanyaannya adalah bersihnya gimana? Saya pas bersih kan berpuasa. Saya pas bersih ya sholat. Pas puasa Ramadan kemarin ini banyak sekali pertanyaan. Kalau pas puasa Ramadan di DR saya kemarin puasa 3 hari.
Terus saya keluar lagi. Sponsor saya sah apa enggak? Harus sponsor atau enggak? Apabila keseluruhan jumlah dana nasabah tidak lebih dari 15 ribu, maka keseluruhan dana nasabah dipenuhi. Berarti puasanya tidak sah, sholatnya tidak sah, tapi melakukannya tidak bersih. Karena apa? Tahunya bersih. Misalkan yang saya sudah bersuami, ya, pas masa-masa berhenti begini, dikumpuli sama suaminya, berhubungan sama suaminya, dosa. Padahal masih dihubungi haid. Kenapa? Karena ketidaktahuannya. Yang tahu adalah setiap bersih harus mandi sholat. Ya, sebenarnya teman-teman ada dua pendapat. Ada qaul as-sahih dan qaul al-waqti. Qaul yang menjelaskan bagaimana cara menghubungi masa berhenti di antara dua haid yang tidak lebih dari masa maksimal. Ada qaul as-sahih dan qaul al-waqti. Qaul as-sahih ini qaul yang adhar, qaul yang kuat, yang mengatakan bahwa bersih di antara dua darah haid yang tidak mencapai masa maksimalnya dihukumi haid juga. Artinya apa? Puasanya, ibadah yang dilakukan itu tidak sah. Dan dia wajib untuk puasa yang sudah dilakukan. Ini qaul yang kuat. Artinya kalau kita sehat walafiat seperti ini, kondisinya normal seperti ini, selanjutnya kalau misalkan menemukan misalkan ada sebuah masalah, disodorkan ada pendapat yang kuat, dengan ikut yang mana? Yang kuat. Ya, ikut yang kuat kalau kita disodorkan dengan dua pendapat yang berbeda. Jangan dibenturkan. Perbedaan pendapat itu rahmat. Terus kalau alat belum? Kalau alat ini bagaimana? Solusi buat apa? Ia mengatakan bahwa menghukumi suci sehingga sholat dan puasa yang dilakukan ketika masih tidak dihukumi sah. Saya contohkan jamaah haji. Berangkat, misalkan sama dokter, kamu jangan minum obat penunda haid. Mungkin karena keturunan, ya. Yang saya cerita, umi saya, almarhumah umi saya itu mulai tahun 2001 sampai tahun 2012 itu berangkat ke sidang SMA. Dan setiap tahun pula selama 40 hari, bahkan sebelumnya juga minum obat penunda. Akhirnya tidak lama, umur 45 kalau tidak salah beliau sudah menopause. Kemudian tidak lama dari menopause, beliau mengatakan dan lantaran umi saya jalan yang umi saya tinggal karena mungkin ada yang keturunan seperti itu, terminum dan lain sebagainya. Akhirnya sama dokter jangan minum obat penunda. Terus akhirnya pas menjelang keberangkatan haid, gelombang dua ini langsung Makkah, enggak? Ya, gelombang dua itu langsung menuju Makkah. Atau mungkin haji yang khusus itu juga mesti masuk Makkah. Di atas pesawat ketika melewati jalan lam, perempuan yang haid juga wajibnya ihram. Wajib. Biasanya orang Indonesia hajinya haji nomor taratuk nih. Tamatuk, hari mana ngantuk. Karena memang paling enak itu ya tamatuk. Makanya kalau pulang haji itu banyak yang seger-seger badannya. Kan di sana itu bahagia, oke? Maka ketika di atas pesawat di jalan lam, niatnya adalah niat umroh. Tamatuk itu umroh sama hajinya berpisah. Kena dan sebab apa? Umroh dulu. Umroh, kemudian setelah selesai umroh, tahallul, baru nanti dia haji terpisah, ya kan? Misalkan ketika sudah niat umroh, labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahraqtu biha lillahi ta'ala, sudah niat.
sampai nunggu berhari-hari, nggak boleh lepas imam, boleh. Sampai berhari-hari, padahal menjelang wukuf, sudah menjelang wukuf, terus gimana? Nah, kalau seperti ini, menjadikan kondisi yang seperti ini, konsultasi juga ke dokter. Dokter ada dua hal yang bisa dilakukan. Dokter, saya kemarin nggak minum obat, sebabnya dijelaskan. Kemudian ini menjelang wukuf, saya belum minum, saya harus apa? Mungkin sama dokter kita sampai udah biar berhenti ya. Didasari obat yang mungkin itu tidak panjang ya, minum obat bersih, langsung berangkat ke masjid, mandi, langsung berangkat ke masjid, tawaf, sa'i, tahallul, balik ke hotel atau ke makam, dilalah keluar lagi. Sah nggak pemeriksaan? Sah nggak buatnya? Sah. Ikut qaul al-waqti, kondisinya berubah. Kalau misalkan minum obat nggak bisa berhenti, minum obat atau misalkan nggak mungkin minum obat sama sekali, nggak mungkin. Nah, kalau ini sebagai pengetahuan, caranya bagaimana? Pindah niat. Yang awalnya niat haji tamattu berubah menjadi ifrad. Nah, kata perubahan niat ini dikenakan namanya dam, ya, kena denda. Nah, begitu. Nanti biasanya nanti sama ketua kloter sama pembimbingnya akan diarahkan bagaimana. Tapi yang ini tadi, ini kalau kepepet, karena apa? Melaksanakan manasik haji, rangkaian manasik haji itu wanita yang haji itu sah, kecuali tawaf kan. Nah, misalnya begitu, sudah melakukan serangkaian mulai dari wukuf, kemudian mabit musdalifah, mabit mina, melempar jumrah akobah, tahallul kubro, mau ifadah, ternyata masih keluar darahnya. Minum obat. Habis minum obat berangkat ke masjid, dia mandi berangkat ke masjid, balik lagi hari berarti tawafnya sah. Ikut qaul al-waqti. Nah, ini jadi solusi. Makanya perbedaan pendapat itu, bukan berarti kita tidak berpendirian. Ya, kalau selama kita sehat walafiat, kondisinya normal saja. Kalau kondisinya tadi kan dulu loh, kapan lagi? Gak ada ifadah setelah ditinggal rombongan, itu bahaya. Ya, ketinggalan pesawat dan sebagainya, ketinggalan rombongan ke Madinah juga bahaya kan begitu, oke? Oke, selanjutnya istihadah menyempurna suci. Baik, saya akan masuk istihadah sekarang. Istihadah teman-teman ada dua. Ada istihadah penyempurna suci, ada istihadah yang darahnya kuat lebih dari 15. Perhatikan hari ke-15 16 bersih. Ini istihadah penyempurna suci. Hari ke-15 16 bersih. Ya, tidak ada darah sama sekali. Contoh pertama, 7 hari keluar darah, bersih 10 hari keluar darah lagi. Maka hukumnya bagaimana? 7 hari awal tentunya haid. Bersihnya suci. Bersihnya suci. Baru bersih 10 hari keluarga. Nah, ini yang dimaksud penyempurna suci di sini. Kenapa belum jangkep suci 15 hari sudah keluar lagi darahnya? Maka darah yang keluar setelah suci 10 hari ini dihukumi istihadah. Langsung saya sekarang istihadah langsung seperti itu. Contoh yang kedua, keluar darah 7 hari, bersih 13 hari, keluar darah lagi 6 hari. Ingat saya dulu bersih 13, berarti sekarang saya istihadah. Istihadah, besoknya lagi istihadah dulu. Saya sudah jangkep ini 15. Kok 15. Kok masih keluar darahnya? Maka darahnya yang sisanya tadi itu sudah haid yang baru. Oke, haid baru. Ada rumusnya. Jika darah pertama ditambah masa berhenti tidak kurang dari 15 hari, maka darah kedua dihukumi istihadah sebagai penyempurna suci. 7 tambah 10 berapa? 17. Oke. 7 tambah 13 sudah 20.
Artinya apa? Dilihat 15-16-nya itu dilihat. Adakah darah atau tidak? Nah, jika sekitar sempurna 15 hari, darah kedua masih tetap keluar, maka sisa darah haid apabila memenuhi syarat. Syarat haid maksudnya ya 24 jam. Kemudian tidak lebih dari 15 hari dan lain sebagainya. Selanjutnya ini istihadah bagi suci. Sekarang ada yang namanya keluar darah lebih dari 15 hari. Istihadah. Ya, kalau coro itu haid itu keluar dari bulu pangkal, ada yang paling dalam. Ya, sama apa namanya secara teori juga sama. Kalau di kita Kanjeng Nabi itu menyebutkan darah istihadah itu keluarnya dari saluran rahim. Ada yang mengatakan pembuluh, gitu. Jadi keluarnya berbeda. Ya. Teman-teman, untuk darah lebih dari 15 hari ini sebenarnya ada begitu bagi. Ada mumayyiza, ada mumayyiza juga. Mumayyiza dan mumayyiza ini cukup kok bisa berbeda? Apakah ini dibuat-buat oleh para ulama? Benar. Ada dasar dalilnya. Rasulullah pernah didatangi oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian tanya mengenai Fatimah binti jadi kamu dan kalau sudah ada di kitab ibadahnya. Kemudian tanya, ya Rasulullah, dia ini keluar darah terus, nggak berhenti. Hukumnya bagaimana? Coba ya Rasulullah, kalau kamu keluar darah sesuai dengan adatnya, jangan sholat. Kalau adatnya sudah berhenti, sudah selesai, mandi sholat. Kemudian ditanya lagi Fatimah binti Abu Quraish. Nah, ya. Kemudian di pertanyaan yang lain, Rasulullah tanya ini, ya Rasulullah, keluar darah gak bersih. Apakah saya harus meninggalkan sholat? Tidak. Yang kamu tahu, darah itu aswad, hitam. Maksud dari hitam ini adalah kuat. Kalau yang keluar selain hitam, berarti istihadah. Karena itu keluar dari saluran rahim. Itu jawabannya Rasulullah. Jadi sebenarnya ada hukum mumayyiza dan ghairu mumayyiza ini ada pijakan dalilnya. Ya, ada pijakan dalilnya. Nah, bagi wanita yang sudah pernah haid atau memiliki adat, itu namanya mu'tadah. Yang saya bahas saat ini adalah mu'tadah ghairu mumayyiza saja. Sebagai pengetahuan, Bapak-bapak sekalian, 7 bagian hukum ini ada yang pertama mubtada'ah mumayyiza. Jadi perempuan yang pertama kali haid, pertama kali keluar darah, ya, tapi darahnya ada 2 sifat, ada darah kuat, ada darah lemah, ada hitam, ada merah, ada hitam coklat. Kemudian ada mubtada'ah mumayyiza, baru keluar darah, baru pertama kali keluar darah, tapi darahnya satu sifat saja. Yang ketiga ada mu'tadah mumayyiza, sudah punya adat haid, punya adat suci, tapi keluar ketika istihadah itu ada darah kuat, ada darah lemah. Ada mu'tadah ghairu mumayyiza. Mu'tadah ghairu mumayyiza ini adalah bagi wanita yang sudah berakhir dan suci, tapi warna darahnya keluar satu sifat saja, merah, hitam, atau mungkin coklat, merah, hitam berwarna-warni, tapi gak kehitung, merah, coklat, hitam, merah, misalkan begitu. Nah, ini bukan kategori mumayyiza karena tidak masuk kategori tamyiz. Yang kelima ini yang saya tidak akan bahas di sini, cuma saya waktu-waktu. Ada hukum mutahayyirah, Bapak. Mutahayyirahnya ada 3. Mutahayyirah mutlaqah. Orang yang lalai. Yang saya bulan ini keluar darah 20 hari. Atau bulan ini keluar darah terus sampai 3 bulan. Tapi bulan ini
nggak nyatet haidnya, nggak nyatet sucinya, maka menjadi mutahayyir. Dia harus mandi di setiap kali mau sholat. Karena apa? Karena ketidakpastian hukum itu darahnya mau dihukumi haid juga nggak bisa, mau dihukumi suci itu juga pasti ada haidnya. Karena seperti ini tadi, karena ketidakpastian tadi, maka dia setiap mau sholat harus mandi. Dia harus ikhtiyat hati-hati, memposisikan sebagai wanita yang suci dalam hal ibadah, sholat, puasa, tawaf, ya. Tapi dia harus memposisikan diri sebagai orang yang haid pada beberapa hal, yaitu tidak boleh berhubungan sama suami selama darah keluar. Makanya kalau ada yang tanya, apakah orang istihadah itu nggak boleh dihubungi suami? Kalau istihadahnya itu nggak jelas, boleh. Tapi kalau istihadahnya nggak jelas hitungannya, ya, jadi ada perbedaan di situ. Apakah orang istihadah nggak boleh imam sholat? Ada yang tanya, ya. Boleh nggak istihadah imam sholat? Kalau istihadahnya hitungannya jelas, kayak tadi istihadah ini pernah suci, jelas saya istihadah sekarang, maka boleh imam. Tapi kalau nggak jelas ya mutahayyirah tadi nggak boleh jadi imam. Nah begitu bedanya, ya. Nah mutahayyirah ini pun ada yang namanya mutahayyirah ingat waktu lupa ada. Ada mutahayyirah ingat ada lupa waktu. Itu langsung balik lagi. Terus saya ingat saya kalau haid itu pokoknya awal bulan. Awal bulan itu tanggal biru. Nah itu nggak bisa. Saya ingat kalau haid itu pokoknya 5 hari. Dari 5 hari itu awal bulan, tengah bulan, awal akhir bulan. Nah ini mutahayyirah. Oke. Jadi insya Allah kita tidak akan sampai mutahayyirah jika kita hati. Kita ngecek darah, kita catat darah kita sehingga tidak kategori sembrono seperti itu. Selanjutnya hukum mu'tadah ghairu mumayyizah, istihadah ghairu mumayyizah. Ini yang paling sering. Dan jaringan yang begini insya Allah nanti bisa hitung, gitu kan? Disesuaikan ada haidnya dan istihadahnya disesuaikan dengan adat suci. Jadi haidnya disesuaikan adat haid, sucinya disesuaikan adat suci. Adat atau siklus haid itu adalah jumlah haid dan suci terakhir sebelum bulan istihadah. Mbak, jangan ada haidnya berapa? Saya biasanya 7 hari. Kadang-kadang masih paling sering 8. Nah, bukan begitu ada itu. Bukan yang paling sering, misalkan 775, 776. Contoh. Kemudian ditanya adatnya berapa? 7. Soalnya paling sering 7 itu bukan sih. Bulan pertama 5, bulan kedua 4, bulan ketiga 3. Maka adatnya adalah yang terakhir yang 3. Contoh, bulan Muharram, saya memakai contoh bulan Hijriah ya enggak? Karena kalau Bapak semuanya di sini kita ini sebenarnya haid kita itu mengikuti Qamariyah, mengikuti Hijriah, namanya juga datang bulan, juga datang matahari atau Qamariyah, bukan Syamsiyah, kan begitu. Nah, kalau jenengan nggak dapat awal Ramadan, istilah nggak dapat selagi. Gitu, seperti itu. Kalau dapatnya tengah-tengah, aku mesti itu. Kalau awal Ramadan, gue mesti asal sholatnya gue mesti asal berarti tengah. Oke, coba kalau jenengan cerita ini. Jadi mengikutinya itu bukan mengikuti Syamsiyah, sebab bukan datang matahari judulnya, tidak tak. Jadi ikutinya Qamariyah. Makanya saya contohkan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ya, sekarang kita masuk bulan Dzulqa'dah. Nah, contoh bulan Muharram haid 7 hari suci 23. Untuk Muharram. Bulan Safar, Muharram apa? Safar. Bulan Safar keluar darah 20 hari. Berarti haidnya berapa? Haidnya 7 hari, sisanya adalah 13 hari itu hukumnya istihadah. Next dulu.
Nah, ya, keluar darah 20 hari. Bulan Syawal 7 hari suci 23. Maka bulan Dzulqa'dah haidnya ketika keluar darah 20 hari, haidnya 7 hari, sisanya adalah istihadah 13 hari. Contoh yang kedua, dia berputus. Apabila darah seorang mu'tadah bisa adalah darah yang terputus, maka darah yang dihukumi haid adalah darah dari adat dan bersih di sela-sela. Contoh, adatnya 12 hari, suci 18. Ketika bulan selanjutnya keluar darah 7 hari, bersih 4 hari, keluar lagi 7 hari. Lebih kan 15 hari? Lebih. Berarti kan langsung dikembalikan ke adatnya. Adatnya berapa hari? Gitu. Adatnya 12, maka 12 hari itu haid, sisanya istihadah. Termasuk 4 hari yang bersih. Itu juga masuk hitungan haid. Begitu. Jadi bersihnya juga dihukumi haid. Sekali lagi, mu'tadah ghairu mumayyiza itu kembalikan ke adat. Puntal, kalau nyatet, bingung. Karena sudah ada patokannya. Jadi kalau misalkan ada yang dibingungkan, kemudian tanya ke guru lewat DM atau WA, saya minta ada langsung ada haidnya berapa hari, ada suci berapa hari. Kemudian sekarang KD keluar darah berapa hari. Itu baru bisa dihitung. Nah, ada haid sama dan suci, diingat itu adalah yang terakhir sebelum bulan istihadah. Terus mandinya bagaimana? Boleh di next nggak? Mandinya bagaimana? Mandinya di hari ke-15. Bulan kemarin kan 7 hari, bersih 23. Itu kan contohnya. Bulan ini setelah 7 hari keluar tubuh. Bulan ke-8 keluar tubuh. Hari ke-8 keluar tubuh. Hari ke-9, 10, 11 sampai 15. Kok satu dari langsung mandi saat itu juga mandi. Setelah mandi langsung buka catatan. Saya bulan kemarin haid berapa hari? Oh, saya bulan kemarin haidnya 7 hari. Berarti bulan ini harusnya saya haidnya cuma 7 hari dong. 8 hari ya saya istihadah. Berarti punya tanggungan kodok sholat selama 8 hari. Coba bayangkan kalau hitungannya adalah 20 hari keluar darah, 15 hari haid, sisanya istihadah. Berarti ada berapa kodok sholat yang ditinggalkan? Fatal sekali. Makanya panjangan ke sini, datang ke sini itu untuk menyempurnakan ibadah. Bahwa kalau mungkin awal insan ini Allah itu tidak menciptakan dia dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kan ngaji memiliki untuk apa? Ibadah, menyempurnakan ibadah. Kemarin saya kayak gitu ya teman. 15 sisa istihadah. Enggak. Untuk salah sama sekali. Kalau sudah muncul bagaimana? Kira-kira punya yakinnya pondok sholat berapa hari itu yakin pondok sholat. Oke, apakah harus saat ini selesai? Habis 15 hari mandi, apakah 8 hari harus selesai 1 hari? Oh ya, salah nih. Tidak harus, ya. Boleh dicicil, boleh dicicil. Karena kalau panjenengan meninggalkan sholat bukan karena lalai, bukan karena sembrono, kita tidak disyariatkan untuk langsung kodok saat itu juga. Paham ya? Beda halnya karena lalai. Sampai ada selain jenengan harus kodok saat itu juga dosa. Oke, contoh jenengan mulai ini biasanya mulai tangi loh, tapi mulai subuh saya sih. Oke, mantan niku saking kesel acara sampai jam 12 malam. Oh, selera ramu sopo sudah pasang alarm, ternyata apa namanya alarmnya kayak kayak rusak ya keselnya. Tidak ada teman juga yang bangun 14 jam 7 baru bangun dosa pun.
langsung kodok saat itu tidak harus, nanti boleh, mandi dulu baru kodok boleh. Tapi kalau sengaja meninggalkan, maka wajib hukumnya langsung kodok saat itu juga dan kena hukum haram dosa. Oke, dosa. Nah ini, lah kalau tadi kita tinggalkan 8 hari dosa diboten. Boleh dikodok karena sakit. Karena kodok soal itu tidak melihat waktu, kapanpun bisa, bahkan di waktu yang makruh seperti habis asar, habis subuh ya, bisa. Nah kemudian sehingga dia wajib kodok atau mengenai soal yang ditinggalkan selama masa penantian. Sedangkan bulan selanjutnya berarti yang kemarin itu kan tahu kalau istihadah nih, ya, tahu kalau istihadah. Berarti bulan saat ini saya memposisikan seperti orang istihadah. Maka 7 hari setelah ada langsung mandi. Karena bulan yang kemarin saya tahu istihadah, berarti bulan ini saya posisikan diri sebagai orangnya istihadah. Begitu. Kok misalnya 7 hari sudah mandi, setelah 7 hari sudah mandi, hari ke-10 mampet kan? Nah, berarti sholat belum berikut sah, karena ternyata keseluruhan darahnya adalah air semua. Dosa enggak dikumpulin sudah? Karena tahunya bulan kemarin dengan istihadah, gitu. Tahunya bulan kemarin itu istihadah, maka kita bulan ini sekarang ini, karena bulan kemarin itu kita normal ya, Mbak. Sampai kemarin normal, maka bulan ini kita menghukumi sebagai yang normal, kayak istihadah. Ya, berarti nunggu sampai seluruh darah 15 hari itu haid semua, nunggu. Ternyata setelah 15 hari saya keluar darah, saya ini istihadah, begitu. Kalau bulan ini ternyata kita istihadah, ya, kemudian bulan kemarin kita istihadah, terus bulan ini kita tidak istihadah atau tidak, maka di bulan ini kita memposisikan diri sebagai orang yang istihadah, seperti itu. Bisa dipahami? Artinya dilihat bulan kemarin itu saya normal atau istihadah seperti itu. Selanjutnya, oke, istihadah sudah 2 saja yang saya bahas karena cukup berat ya, sudah cukup daging wagyu A5 sudah ya, sudah insya Allah berlarut. Dua itu dipahami, insya Allah penjaringan menemukan masalah akan bisa terjual. Sekarang saya masuk ke larangan bagaimana lain. Pertama sholat, ya, mabuk sholat itu hukumnya haram. Tapi bukan berarti sekali lagi saya tegaskan, bukan berarti wanita yang dianggap kurang agamanya sebab berkurangnya kewajiban itu tidak bisa mendapatkan potensi pahala sama seperti laki-laki. Kita sebagai perempuan juga punya potensi yang sama meraih pahala sebanyak-banyaknya sama seperti ibadah tidak hanya ketika kita taat aturan Allah, tapi ketika kita meninggalkan larangan Allah itu juga ibadah. Kita tidak sholat ketika haid, ibadah. Kita tidak maksiat, ibadah. Jenengan tidak sholat, ya, ketika haid, kemudian jenengan ya Allah mesti saya tidak sholat karena saya beraturan jenengan. Saya ikut larangan jenengan, maka kita akan mendapatkan pahala. Jadi effortnya sedikit, tapi pahalanya sama seperti yang lain. Jadi jangan anggap haid itu sebagai hal yang menyusahkan bagi perempuan. Justru ketika berhubungan haid kemudian banyak orang-orang seperti ini, itu adalah bentuk apresiasi Islam kepada kita. Ketika perang reproduksinya sedang berjalan, kita diminta untuk istirahat. Ujungnya juga terjebak, jangan dekat-dekat. Karena wanita yang haid konsumsi. Saya boleh bacok bahasanya, oke? Kalau sudah moodnya nggak enak, kalau mangkulnya sama satu orang, semuanya enak. Nah, kalau sudah moodnya begitu itu, ya, belum lagi dilepet, sakit dilepet itu, ya, ada yang sampai puncak wajahnya, ada yang sampai sakit. Jadi ya ini mestinya nggak sholat itu termasuk apa? Termasuk apresiasi istirahat. Udah, nanti rukhsahnya itu dinikmati alhamdulillah. Kemudian sujud syukur, sujud tilawah. Sujud syukur
Tidak boleh wanita haid sujud syukur. Bersyukur setiap saat. Tapi sujud syukur itu adalah ketika mungkinkan wudhu, menghadap kiblat, bajunya tertutup, auratnya tertutup, Allahu Akbar takbir sujud. Itu sujud syukur. Bukan akhir jalan sujud itu sujud syukur, beda. Itu bersyukur, ya. Jadi bersyukur setiap waktu. Tapi sujud syukur itu ada adabnya, ada tata caranya. Wudhu, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian baru sujud. Sujud tilawah juga tidak boleh. Sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat sajadah. Puasa juga tidak boleh karena dahulu Sayyidah Aisyah kunna nu'maru bil qada kunna nu'maru bil qada la bil qada. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk qada puasa tapi tidak qada salat. Artinya apa? Ketika puasa orang yang haid ketika zaman Rasulullah itu iftar tidak berpuasa, tidak berpuasa makan dan oke. Tawaf. Tadi sudah saya jelaskan, qaul al-waqti gunanya untuk apa? Okay. Kenapa? At-tawafu bimanzilatis sholat dahulunya. Tawaf itu adalah tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat. Illa qad ahallallahu bihi, illa qad ahallallahu fihi. Kecuali di dalam tawaf Allah itu menghalalkan berbicara. Bedanya itu aja. Tapi secara menutup aurat, bersucinya tawaf itu sama seperti sholat, sama. Okay? Dan Rasulullah juga mengingatkan bahwa ketika Sayyidah Aisyah itu melakukan haji, kemudian di tanggal 8 Dzulhijjah Sayyidah Aisyah itu haid. Mereka tidak Dzulhijjah Sayyidah Aisyah haid. Kemudian nangis. Rasulullah, haid itu sudah kontrolnya perempuan, tidak usah sedih. Okay? Lanjutkan. Isna'i ma yasna'ul hajju ghairu alla tatufi bil bait. Sambungnya Rasulullah. Lakukan semua manasik haji seperti orang haji lainnya kecuali tawaf di itu. Akhirnya Sayyidah Aisyah ketika itu yang awalnya mau tamattu menjadi haji kirah. Makanya Rasulullah itu hajinya sekali tapi banyak hukumnya. Nah, tadi Sayyidah Aisyah waktu itu melaksanakan haji kirah karena yang lainnya Allah Sayyidah Aisyah tidak bisa. Kemudian ini artinya apa? Tawaf dilarang, tapi manasik haji selain tawaf itu diperbolehkan. Jika ketika kita ditakdirkan sama Allah untuk ziarah Baitullah, untuk haji, ya, maka ketika kita memang memutuskan untuk tidak minum obat penunda haid, kita lakukan semua manasik haji kecuali tawaf. Tawafnya nanti ibu ketika bersih haid. Untuk hukumnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian membaca Al-Quran tidak boleh. Yang tidak boleh itu ada qasdul qiraah. Membaca Al-Quran dengan niat membaca. Baca. Saya sudah punya saya sudah punya amalan setiap sore itu membaca surat Al-Fatihah. Setiap pagi saya baca surat Yasin. Itu sudah saya dawamkan, saya langgengkan, saya istiqomahkan ketika suci. Apakah ketika haid saya tidak boleh membacanya? Jawabannya boleh. Karena surat Yasin surat Waqiah tadi sudah menjadi zikir harian. Rabbana atina fid dunya hasanah itu juga ada Al-Qur'an. Gitu? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama juga ada Al-Qur'an. Boleh. Yang tidak boleh membaca Al-Qur'an sini adalah berqasdil qira'at Al-Qur'an dengan niat membaca Al-Qur'an. Sampai mau melongo Qur'an itu yang tak boleh ya. Yang tak itu kan ketika temannya baca, kita buka Al-Quran dalam hati juga ikut baca, ya kan? Otomatis boleh. Yang tidak boleh adalah umi-umi. Apa ya? Nah, itu ketika mulutnya bergerak-gerak itu tidak boleh. Umi-umi apa namanya? Dia bergeraklah bibirnya, ya. Dan tidak boleh juga sampai seperti itu. Kemudian tidak boleh lagi adalah menyentuh dan membawa mushaf.
Mushaf di sini saya artikan tidak hanya Al-Quran, lembaran mushaf, tapi panjenengan nulis di kertas, nulis ayat. Contohnya, wa yas'alunaka 'anil mahiyyin qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahiyyin. Iku jenengan tulis, tapi dengan niat jenengan baca. Maka lembaran tadi kertas tadi itu sudah mushaf. Makanya hati-hati, jangan gampang tulis ayat Al-Quran. Karena kalau sudah lembaran dari mushaf, kita nyentuh kertasnya saja sudah tidak boleh. Kalau panjenengan misalkan melaksanakan ijazah, jadi ada misalnya Pak Syafir itu pernah menijazahkan setiap malam nisfu Sya'ban menulis ayat innaha dalam rizquna ma'lahu bimithal. Taruh di dompet supaya rizkinya berkah seperti itu. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa. Nyentuh kertasnya tidak apa-apa. Karena untuk azimah, tujimat. Tapi ketika nulis hati-hati jangan sampai menyentuh ayat Al-Quran. Kemudian ini terakhir aja ya Pak ya kayaknya karena sudah tidak nutup. Kemudian lewat dan berganti dengan masjid juga tidak boleh karena dikhawatirkan pengelola masjid ya teman-teman. Dicerai. Nah kalau saya sekarang saya hadir begini bagaimana? Kalau masjid memang ada di masjid, kemudian kalau ada di masjid yang tidak bisa ngaji, maka itu pendapat yang membolehkan. Apabila itu membolehkan dengan catatan mustasqirah harus benar-benar terjaga. Tidak hanya orang haid saja. Ada orang tua bawa anaknya versi sudah gembul sudah banyak ya, sudah empuk, BAB juga, ya sudah tipis BAB juga begitu ya. Kalau dulu sudah terjadi ledakan ya begitu misalkan. Nah orang tua yang membawa anak seperti itu tidak boleh. Kan apa? Hukumnya adalah tidak boleh memenuhi masjid. Tidak hanya orang haid saja gitu kan ya. Jadi jangan anggap bahwa orang haidnya ini yang najis untuk masuk tidak. Tapi darahnya yang dikhawatirkan untuk mengotori masjid. Dicerai. Kalau serambi masjid bagaimana? Kalau serambi masjid dihukum diwakafkan untuk masjid, maka serambinya dihukumi masjid. Tapi kalau serambi masjid tidak dihukumi, tidak diwakafkan untuk masjid, maka serambi masjid bukan masjid. Dicerai. Cerainya sah. Tapi suami yang menceraikan dosa. Anak haram. Ya. Sebab Rasulullah pernah didatangi sama ibu. Rasulullah saya menceraikan istri saya. Balik sih, jangan sekarang. Soal ketika istri mulai haid, jangan kamu cerai sekarang. Nanti nunggu dia suci. Sama halnya seperti laki-laki yang menceraikan istrinya di waktu suci, tapi ketika suci itu sudah dipenuhi, itu juga haram. Tidak boleh. Okay? Karena ya itu tadi buruk kan idahnya orang yang haid, ya orang yang masih haid kan salah kata buruk 33 orang suci. Kalau ketika haid cerai maka akan memperpanjang masa idah. Yang terakhir adalah bersetubuh atau bersentuhan antara laki dan perempuan. Tidak boleh. Seperti ayat yang dibacakan sama Mbak Ina tadi, wes aku ke ayat mahid itu turunnya adalah sebab para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Karena orang Yahudi kalau pas perempuan lagi tidak mau diusir di rumahnya, tidak mau, tidak boleh di satu rumah sama wanita yang haid. Maka tidak boleh sama yang wanita haid itu kayak tidak ikut persiapan. Kebalikannya orang Nasrani, ketika wanitanya haid malah di makanya kalau sahabat itu tanya sama Rasulullah, saja itu sehat itu berikut. Maka kalau ayat ayat aku pun dua ada. Katakan wahai Muhammad itu adalah kotoran. Akhir darah itu najis. Fa'azalun nisa asal mahid wala taqrabuhun hatta yatub. Maka ketika wanita itu haid jauhi. Ya izal di sini adalah tidak boleh dikumpuli. Ya, tidak boleh berhubungan dengan. Wala taqrabuhun hatta yatub. Artinya kalau belum sampai suci, belum bersih, belum bersuci jangan dikumpul, jangan didekat. Tidak tertohar nafak turun dari haid al-jannah. Kalau sudah suci, sudah bersuci berarti seperti itu. Oke. Nah ini adalah hal-hal yang diperhatikan bagi wanita yang sudah haid. Oke, untuk sholat, maaf bisa di slide untuk 2 slide selanjutnya kan?
yang ini dulu ya, yang sebelumnya dulu. Untuk sholat saat datang haid, ya. Selain dari muhadas, kita normal, nggak keputihan, nggak juga apa namanya, nggak istihadah ya. Kalau ketika datang haid waktu sholat dan telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan untuk sholat seringan mungkin, tapi dia belum melakukan, maka dia wajib untuk sholat tersebut. Contoh, jam 12 siang zuhur, jam 12 lebih 10 kalau mandi haid, tapi dia belum melaksanakan sholat. Maka ketika suci dia punya kewajiban untuk sholat zuhur. Contoh, maghrib, azan di kamar mandi. Di kamar mandi ternyata darahnya keluar, maka tidak perlu untuk sholat maghrib. Sebab apa? Tidak adanya waktu yang cukup untuk sholat seringan mungkin. Bisa dipahami ya? Kemudian dari muhadas, bedanya dari muhadas orang yang beser, ya, dia nggak bisa. Kalau mandi kan harus bersuci dulu, maka waktu yang digunakan harus cukup untuk selain sholat seringan mungkin juga cukup untuk bersuci. Jadi beda waktunya. Ya, apakah 10 menit di kamar mandi 10 menit sudah hanya beda sama orang yang normal. 10 menit sholat cukup, apalagi sholatnya hanya yang rukun-rukunnya saja. Kemudian untuk sholat saat berhenti, next. Untuk sholat saat berhenti, nah saat berhentinya haid dalam waktu sholat dan masih tersisa waktu yang cukup untuk digunakan takbir, maka sholatnya wajib diqadha. Contohnya, ini menjelang maghrib. Maghrib jam 17.30 misalkan. Jam 17.27 ke kamar mandi. Haid. 3 menit selanjutnya sudah maghrib. Maka wajib untuk qadha sholat asar. Karena apa? Waktunya itu cuma untuk Allahu Akbar. Berapa detik itu cuma, ya kan? Nah, beda sama qadha sholat saat datang. Nah, kalau qadha sholat saat berhenti, waktunya cukup digunakan untuk takbir saja. Jika tersisa waktu yang cukup digunakan untuk bersuci dan sholat, maka tentunya wajib saat itu kita tidak boleh berbuat. Tidak ada hukum yang memperbolehkan dengan bersih sekarang. Nanti deh besok baru lagi. Takutnya nanti keluar lagi. Selama tidak punya adat, tidak boleh menunggu. Bersih harus langsung mandi. Itu hukumnya. Okay? Bila darah berhenti di waktu asar atau isya, maka wajib diqadha bukan hanya asar atau isyanya saja, melainkan juga sholat sebelumnya yang bisa dijaga. Jika berhenti di waktu asar, maka wajib sholat asar dan qadha zuhur. Ketika berhenti di sholat isya, maka wajib sholat isya dan qadha sholat maghrib. Mungkin dari sini yang ditanyakan, karena kayaknya tidak cukup nih, waktunya. Ini mungkin kalau mau ada sesi tambahan di hari yang lain boleh, kita karena sangat padat sekali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali materi kita pada hari ini. Nah, sekarang waktunya untuk presensi teknologi dan ya, presensi yang lebih bagus kalau di scan yang ada saya. Oke, kalau gitu kita tutup kajian kita pada hari ini dengan sebuah
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada teman-teman, jangan khawatir karena kita akan menjadi rangkaian berikutnya, jadi jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kakak. Terima kasih. Saya selaku Master of Science pada hari ini kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.